Kepala desa itu kan pelaksana teknis. Kalau gagal gantilah. Jadi ada dua faktor yang sangat mempengaruhi desa itu bisa maju atau tidak. Paling pertama itu adalah masyarakatnya, yang kedua adalah BPD-nya. Itu tuh. Jadi kunci dari majunya sebuah desa itu bergantung kepada dua elemen tadi, masyarakat dan BPD. Kepala desa enggak. Kepala desa itu hanya kepala desa itu kan pelaksana teknis. Yang menyusun perencanaan itu kan harusnya masyarakat bersama dengan BPD. Karena perencanaan musdes itu kan itu forumnya BPD, pesertanya siapa? Masyarakat. Yang memfasilitasi siapa? Pemerintah desa. Itu begitu tuh konsepnya, sesuai dengan regulasi. Kalau regulasinya seperti itu, Kak, kemudian ya berarti visi dan misi kepala desa ini atau calon kepala desa ini itu sesungguhnya ya ada ataupun tidak ada itu tidak berpengaruh kan posisinya. Berpengaruh, contoh misalnya saya maju kepala desa, saya mau branding Sinabatta itu menjadi desa wisata kuliner di sektor perikanan. Itu target branding saya tuh. Jadi desa tambak Sinabatta, itu target saya. Nah, visi misinya apa? Mungkin perbaikan jalan ke sana, kemudian membantu masyarakat petani tambak. Itu yang saya cantumkan di dalam RPJM saya kemudian gitu. Nah, visi misi kemudian ini diimplementasikan dalam RPJM itu yang menyusun masyarakat. Makanya ada namanya Musdus. Jadi perangkat desa atau dusun yang turun bersama dengan BPD itu melakukan musdus, itu dia harus membawa itu visi misinya kepala desa. Jadi kalau ada masukan masyarakat yang jauh melenceng dari itu dicoret gitu loh. Jadi RPJM itu harus sesuai dengan visi misi kepala desa kemudian gitu loh. Nah kalau tidak itu yang salah tuh, karena makanya untuk memajukan sebuah desa itu betul-betul dua elemen ini, BPD dan masyarakat, itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena mulai dari penyusunan RPJM. Karena setiap tahun itu berjalannya proses pemerintahan kepala desa selama satu periode, kitanya atau Al-Qur'annya itu adalah RPJM. Nah kalau dari penyusunan RPJM sudah tidak sesuai dengan visi misi ya kacau balau lah. Banyak kemudian kalau kita mengambil hasil serapan dari pengusulan masyarakat itu melalui musdus. Kalau kita baca kemudian di visi misi kepala desa itu kan sangat bertolak belakang dengan kondisi rumusan dari usulan masyarakat tuh. Itu bertolak belakang sekali itu dengan beberapa usulan masyarakat itu. So kemudian bagaimana konteksnya ketika kepala desa mencoret itu usulan dari masyarakat? Ini kan aspirasi masyarakat. Ya, gitu. Betul. Aspirasi masyarakat boleh ada yang ditambahkan oleh masyarakat, tapi yang paling penting di RPJM itu adalah contoh misalnya nih, saya kepala desa, saya mau merubah Sinabatta menjadi desa wisata tambak. Desa wisata tambak itu hampir dominan di masyarakatnya itu daerah Simbar gitu loh. Harusnya di Simbar usulan masyarakat itu jauh lebih berkaitan juga dengan tambak-tambak mereka gitu loh. Itulah yang agak sejalan dengan visi dan misi dan niat saya membranding desa Sinabatta. Durian Maridi, nasa dia beda gitu loh. Masa saya mau pengadaan katinting juga di Empang itu di Durian Maridi, tidak Empang di sana. Jadi nggak ada masalah misalnya pengadaan di sana itu pandodo sawit misalnya kan paling banyak sawit. Nggak ada masalah karena visi dan misi juga itu sangat universal. Apalagi RPJM itu memang disusun untuk 8 tahun atau 6 tahun gitu loh. Jadi enggak mungkin semua isinya RPJM itu hanya berkaitan dengan visi dan misi juga gitu loh. Makanya visi dan misi itu biasanya tidak hanya mengacu kepada satu sektor, tapi semua sektor. Contoh misalnya visi misi saya, kalau saya kepala desa, membranding desa Sinabatta menjadi desa wisata tambak, kemudian melibatkan penuh peran serta pemuda dalam melaksanakan pemerintahan saya, itu kan sudah tidak ada, sudah agak jauh tuh program tambak dengan pemuda misalnya. Yang ketiga misalnya visi dan misi saya meningkatkan kualitas ekonomi ibu-ibu rumah tangga. Bahkan dari tiga visi dan misi ini itu masih bisa kita korelasikan, kita nyambungkan kemudian.
Contoh misalnya peningkatan ekonomi ibu-ibu, ya kalau tambak bagus, saya anggarkan misalnya pembangunan gazebo di pantai, bikin stand-stand pembakaran ikan, ibu-ibu rumah tangga yang tiada kerja boleh deh dia membakar ikan di sana, nanti gaji setiap bulan sekian, kayak gitu-gitu. Ini kan banyak nih usulan masyarakat, Kak. Bagaimana kemudian itu jika itu tidak selesai selama periode jabatan itu? Artinya gagal dong kepala desanya, dia tidak mampu menyelesaikan dia punya program. Ini kan mayoritas begini nih, Kak. Kondisi beberapa desa dia enggak, Ya, karena dia menerima semua aspirasi dari masyarakat melalui musdus itu, kemudian dimasukkan ke dalam RPJM Des, itu yang kemudian dicungkil satu-satu kan di setiap musdes, ya, diambil tuh dicungkil satu-satu di setiap musdes. So ya. selama periode jabatan itu, karena terlalu banyak usulan yang diterima dari masyarakat yang sudah masuk di dalam RPJM, itu Ya. tidak selesai dalam 8 tahun. Itu Ya. kondisinya seperti apa? Gitu. Contoh, Maksudnya ya. pertanggungjawabannya itu seperti apa? Oh, enggak ada masalah karena memang RPJM itu disusun tidak harus diselesaikan, tidak dia kalau bisa diselesaikan itu jauh lebih bagus, tapi itu tidak menjadi kewajiban. Beda dengan APBDes. APBDes itu kan anggaran pendapatan belanja desa tiap tahunan. Itu wajib karena itu dilaporkan setiap tahun. Gitu loh. Kalau kau anggarkan pengadaan lapangan bola, ya kau harus siapkan lapangan bola. Karena di bulan 12 itu harus dimintai pertanggungjawaban. Beda RPJM. RPJM juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhir masa jabatan kepala desa. Nah, dia akan mempresentasikan, saya sudah melaksanakan apa aja dari program saya. Tapi memang untuk menuntaskan semua item yang ada di RPJM itu bisa jadi tidak. Karena RPJM itu kan biasa dia skala skala besar, dia makro tidak mikro. Contoh misalnya pembuatan jalan tani. Di dalam itu di RPJM tidak ditentukan misalnya di dusun ini sekian, di dusun ini sendiri. Tidak. Tapi itu misalnya pembuatan jalan tani sepanjang 5 kilo. Terserah nanti di mana titiknya. Atau kalau dia cuma mampu mengerjakan selama periodenya 4 kilo, ya sudah segitu, itu tidak jadi masalah. Maksudnya orang tidak akan dipenjara gara-gara itu gitu loh. Tapi ya artinya bahwa dia tidak mampu menuntaskan dia punya visi dan misi. Kalau orang yang tidak mampu menuntaskan visi dan misinya selama periodenya, ya gagal lah. Kalau gagal gantilah. Terus kemudian Kak, ini di RPJM Des itu kan itu sudah ada susunannya tuh. Ya. Dari usulan yang ada di Musdus. Gitu. Ya. Bagaimana kemudian Kak, kenapa di beberapa desa ini itu terkadang ada pengerjaan atau yang dikerjakan oleh desa yang ketika kita telisik ke pengusulan masyarakat di Musdus itu tidak ada sama sekali. Itu seperti apa itu Kak? Iya, jadi kalau ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan itu tidak ada di RPJM, dia bisa penjara itu pidana. Kenapa? Ya karena itu penyalahgunaan wewenang sebenarnya karena tidak mengacu kepada RPJM. Pelanggaran tidak boleh itu. Ya temuan lah intinya.